Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat teman-teman. Kami, para dosen, mendoakan semoga dimanapun kita berada saat ini dalam keadaan yang terbaik, dalam keadaan sehat, dan kita bisa meniatkan ya untuk belajar supaya kita dalam kesempatan kali ini mendapatkan manfaat dan berkah. Teman-teman semuanya, judul pada pembahasan kali ini adalah konselor sebagai mediator. Yang sebelumnya kita telah belajar tentang konsep dasar dari layanan mediasi dalam bimbingan dan konseling itu seperti apa. Di sini kita akan mengulas tentang peran dan karakteristik konselor dalam layanan mediasi serta apa saja prinsip layanan mediasi. Sebelum lanjut, silakan teman-teman bisa melanjutkan dengan senyum supaya pembelajaran menjadi semakin menyenangkan. Teman-teman, kita bicara tentang mediasi. Konselor dalam layanan mediasi sebagai mediator. Di sini dalam mencapai tujuan, konselor menurut Bush dan Volcker tahun 2005 itu untuk mencapai sebuah penyelesaian yang saling menguntungkan. Karena setelah diketahui kemarin definisi mediasi itu untuk membantu ya kedua pihak yang berselisih atau memiliki sebuah konflik, ada pertentangan di sana. Kemudian selain itu juga membantu mengentaskan kesulitan secara spesifik klien gitu. Barangkali di sana ada beberapa hal yang perlu dibantu ya, misalkan kesulitan dalam beradaptasi, kesulitan dalam berkomunikasi dengan pihak tertentu dan sebagainya begitu. Sehingga konselor membantu memfasilitasi beberapa hal demi tercapainya tujuan dari layanan mediasi itu sendiri. Nah, ada dua pertanyaan yang bisa digali sebelum melaksanakan layanan mediasi. Agar apa? Agar layanan yang dilaksanakan itu menjadi optimal. Apa? Yang pertama adalah bantuan apa yang dibutuhkan atau yang diinginkan oleh klien dalam layanan ini. Yang selanjutnya adalah tentang sebenarnya topik apa sih permasalahan ini. Barangkali ada sebuah permasalahan, ada sebuah fenomena begitu ya. Kemudian konselor itu bisa mencari inti apa sebenarnya topik yang sedang terjadi dalam eh, sebuah fenomena tersebut begitu, sehingga nanti akan tahu ketika ditanya, oh ternyata ini tentang perselisihan pertemanan barangkali, oh ini tentang rasa saling memiliki terhadap seorang teman atau seorang laki-laki barangkali atau perempuan dalam hubungan lawan jenis begitu. Berikutnya, kita akan belajar tentang peran konselor dalam layanan mediasi, teman-teman. Di sini ada beberapa hal ya, di antaranya membangun peraturan yang diterapkan. Karena beberapa hal ya, barangkali konflik itu terjadi karena adanya bias dalam memaknai sebuah nilai atau norma atau peraturan begitu dalam interaksi antar manusia, sehingga di sana dibutuhkan kesepakatan kembali begitu ya, peraturan yang baru begitu untuk menjalani kehidupan dalam berinteraksi antara individu satu dengan individu yang lain agar menjadi lebih jelas dan lebih diterima oleh berbagai pihak. Yang selanjutnya menetapkan topik permasalahan, jadi intinya itu apa yang sedang dihadapi. Kemudian jadwal, ini pentingnya agar efektif dan efisien proses yang berjalan, mirip dengan layanan advokasi yang sebelumnya kita telah bahas bersama. Kemudian merumuskan pilihan. Pilihan ini penting ya agar menjadi alternatif begitu bagi klien untuk memilih beberapa solusi begitu ya, ataupun sebuah apa namanya, eh, bagaimana agar klien itu lebih nyaman, pilihan itu menjadi yang tepat begitu, yang terbaik sesuai dengan kondisi yang ada dalam diri klien begitu ya, karena kita paham bahwa setiap individu itu unik begitu ya, sehingga beberapa pilihan ini dirasakan menjadi hal yang cukup penting begitu. Kemudian mengajak pihak yang berselisih untuk menerima kesepakatan. Jika nanti telah dicapai titik tengah begitu ya, maka dipastikan kembali bahwa berbagai pihak tersebut mampu menerima apapun hasilnya nanti begitu. Kemudian membantu pihak yang berselisih memiliki peralihan yang positif begitu ya, interaksinya itu menjadi lebih positif dari yang sebelumnya. Dari yang sebelumnya klien itu bisa jadi merasa lemah begitu, kemudian tidak berdaya semacam ketika menghadapi konflik dia merasakan, saya ingin apa namanya, menyelesaikan konflik tapi saya tidak tahu seperti apa caranya, atau mungkin saya belum memiliki kemampuan yang dibutuhkan dan lain sebagainya.
Kemudian yang sebelumnya itu masih belum mampu menghargai orang lain. Nah, di sini peralihan ini untuk menjadikan klien menjadi berdaya, menjadi kuat, memahami potensinya yang dimilikinya begitu. Serta agar menjadi menghargai orang lain, saling menghargai satu sama lain. Itu poinnya teman-teman. Jadi ada transformasi di sini ya. Dalam teori disebutkan transformasi dalam menangani konflik. Kemudian yang selanjutnya kita bahas tentang masih dalam bahasan peran namun berbeda sumber. Di sini disebutkan dalam MUR 2014 itu diantaranya ya seperti mirip ya beberapa tahapannya seperti yang tadi, ada membuka sesi komunikasi, memfasilitasi komunikasi, kemudian membantu agar hak individu dihargai. Kalau di advokasi kan diperjuangkan, kalau dalam mediasi ini dihargai minimal begitu. Kemudian ada prosedur layanan serta memimpinnya di sana sehingga konselor ini menjadi sosok yang mengkoordinir ya terlaksananya layanan, kemudian mengalih tangankan klien jika dibutuhkan kepada ahli. Ya, ini nyambung ya dengan apa layanan bimbingan konseling pada umumnya. Kemudian menggali informasi permasalahan, ini dibutuhkan sekali dalam melaksanakan layanan mediasi. Kemudian melatih klien agar realistis dalam merumuskan tujuan layanan. Ya, ini bisa jadi beberapa hal itu bersifat terlalu tinggi gitu harapan atau ekspektasinya sehingga menyebabkan klien berkonflik gitu. Barangkali dengan orang lain, dengan teman-teman dekatnya begitu. Kemudian memimpin menginisiasi untuk negosiasi ya secara prosedural karena dalam mediasi ini dibutuhkan negosiasi tentunya berhubungan dengan lebih dari satu pihak ya, minimal kan dua pihak di sini begitu. Kemudian menulis dan merekap dokumentasi layanan jelas ya, nanti tujuannya untuk bahan evaluasi sebagai bahan untuk perbaikan ke depan dan sebagai bukti bahwa layanan mediasi telah terlaksana yang arahnya nanti sebagai akuntabilitas layanan BK secara umum. Kemudian mengupayakan keamanan dan menjaga harapan klien. Klien di sini didorong ya, dia memiliki harapan. Kemudian harapan itu diusahakan untuk dicapai begitu. Kemudian diupayakan juga klien itu dalam kondisi yang aman, kondisi yang nyaman dalam melaksanakan layanan mediasi ini. Kemudian menawarkan pemecahan masalah. Ya, ini ada beberapa tawaran tadi, misalkan pilihan ya kalau dalam menurut sumber yang sebelumnya begitu. Sehingga ada beberapa alternatif yang nanti bisa dipilih oleh klien. Ya, lagi-lagi klien lah yang menentukan, yang membuat keputusannya sendiri. Kemudian menulis persetujuan. Tadi ya, jika sudah disetujui, nanti harapannya bisa disepakati bersama gitu, dihargai bersama hasil persetujuan tersebut. Selanjutnya teman-teman, ini karakteristik konselor sebagai mediator. Menurut sumber disebutkan ada banyak sebenarnya, ada dua sumber yang digunakan, dua buku yang digunakan, pada dasarnya mirip teman-teman, dan ini menjadi poin plus nanti jika sudah mampu disiapkan gitu ya mulai sekarang oleh kita sebagai calon konselor. Yang pertama, memiliki gagasan yang khas. Ya, ini sudah tentu ya, setiap konselor memiliki gagasannya sendiri, memiliki cara pandangnya sendiri terhadap sebuah konflik, dan itu menjadi sebuah kekuatan, begitu. Yang tentunya harus terus diasah agar gagasan itu menjadi semakin berkembang, menjadi semakin luas cara melihat sesuatunya, begitu. Kemudian memiliki selera humor, ternyata ini juga penting ya teman-teman, supaya layanan mediasi itu tidak berjalan tegang, tidak berjalan terlalu kaku begitu. Kemudian bersifat rendah hati. Konselor dengan kerendah hatiannya tentu akan memudahkan dalam memediasi ya, dalam berinteraksi dengan orang lain begitu. Bersifat menyeluruh yang artinya ini konselor itu tidak memihak kepada siapapun begitu. Konselor menjadi bagian dari seluruh pihak yang terlibat dalam layanan. Memiliki kewibawaan, kebijaksanaan, ini luar biasa sekali ya. Keduanya berhubungan dengan kedewasaan, kemudian berpengetahuan luas, mampu mengendalikan perasaan, sehingga tahu kapan harus berempati, kapan harus bersifat tegas, begitu. Kemudian gigih, sabar. Sabar ini digarisbawahi teman-teman, karena lagi-lagi dalam layanan mediasi ini prosesnya kan membutuhkan kesabaran karena banyak pihak yang berhubungan, yang berkaitan, kemudian prosesnya juga bisa jadi panjang begitu. Kemudian setia, inovatif,
Ya, berhubungan dengan karakteristik pada ini ya, layanan advokasi ya. Jadi karena tadi prosesnya itu bisa jadi tidak hanya sekali langsung selesai begitu. Kemudian inovatif tadi ya, berhubungan dengan nanti ketika membuat beberapa pilihan atau alternatif itu agar tidak monoton, agar variatif begitu. Kemudian memiliki daya tahan yang kuat, ya harus kuat karena berhubungan dengan masalah yang mungkin akan sangat tidak tertebak gitu, tidak terduga. Kemudian karakteristik klien yang bermacam-macam begitu. Selanjutnya memperhatikan dinamika konflik harus ya, karena konflik itu selama berjalan maupun ketika diselesaikan akan terus bergulir, akan terus berubah-ubah, sehingga harus paham seperti apa nuansa konflik pada saat itu begitu, sehingga tahu cara menyikapinya secara tepat. Terampil dan kompeten, ini kemampuan konselor ya, kompetensi konselor dalam menjalankan layanan. Kemudian besar hati dan tidak mudah marah, nah ini maksudnya mudah memaafkan begitu ya. Kemudian jika ada suatu konflik, ditanganinya secara dewasa dengan hati yang lapang begitu. Kemudian mampu memahami tepat dan cepat. Ini juga penting. Kecepatan itu penting dalam hal ini dalam layanan mediasi, tapi bukan hanya cepat, tapi harus juga tepat. Sehingga harus terus dilatih kemampuan dalam layanan mediasi ini. Selanjutnya untuk karakteristik, ya ini mirip ya teman-teman dengan sumber yang sebelumnya, menjadi pendengar yang sejati, yang aktif mendengarkan ketika kalian menyampaikan informasi, kemudian tidak mudah memberikan label, ya ini juga selaras gitu ya dengan konseling, kemudian berpikiran terbuka, luas, tenang, berpikir positif, sadar terhadap isu kesetaraan, begitu, kemudian mampu menjaga rahasia, nyambung juga ya dengan asas konseling, asas BK, kemudian mengorganisir jalannya layanan. Ya ini berarti konselor itu di sini menjadi organizer, menjadi sosok yang memimpin begitu terlaksananya layanan mediasi. Kemudian selanjutnya kita sudah beralih ke topik yang terakhir, yakni prinsip teman-teman. Nah, mengenai prinsip layanan mediasi ini, di sini kita eh, menggunakan ini ya, literatur kemudian disatukan begitu menjadi beberapa poin, karena beberapa literatur memang prinsipnya itu mirip sehingga disatukan. Di sini ada 9. Yang pertama, mengubah kualitas interaksi dalam menghadapi konflik. Di sini teman-teman, poin pentingnya adalah interaksi menjadi lebih positif begitu, karena cara individu dalam menghadapi konflik tentu memiliki kekurangan atau kelemahan ya, sehingga menghasilkan konflik begitu dalam hal ini, sehingga kualitasnya diperbaiki, cara pandang terhadap masalahnya, cara pandang terhadap diri sendiri, terhadap kemampuan atau potensi yang dimiliki, barangkali sebelumnya pesimis agar menjadi optimis gitu. Kemudian barangkali yang sebelumnya itu memandang orang lain tidak menghargai, ini menjadi menghargai. Kemudian mengarahkan individu yang terlibat dalam konflik untuk mengaktifkan beberapa kemampuan. Ya tadi ya, bahwa individu dalam konflik ini mungkin memang sebenarnya sudah memiliki kemampuan, tapi perlu diaktifkan, perlu dimotivasi, didorong, dikuatkan, sehingga dia menjadi lebih yakin begitu terhadap keyakinannya yang dimiliki. Kemudian memandirikan, jadi memang betul selaras juga dengan tujuan BK secara umum. Dalam layanan mediasi ini bukan konselor yang menentukan, yang mengarahkan ya, tapi individu lah yang memiliki kesempatan besar untuk menentukan begitu arahnya nanti, penyelesaiannya nanti, keputusan yang diambil itu yang seperti apa, itu berada di tangan klien begitu. Selanjutnya yang keempat berarti memberdayakan individu, ya ini pemberdayaan, empowering ya, bahasa Inggris. Jadi bagaimana caranya agar individu ini terampil begitu, lebih memiliki kesadaran yang pertama, yang kedua kemampuan untuk meresolusi konflik. Jadi bagaimana agar konflik itu dalam perspektifnya sendiri itu mampu dimaknai secara lebih positif, kemudian individu itu atau klien mampu merumuskan begitu ya. Jika saya memiliki potensi seperti ini, jika saya memiliki karakteristik seperti ini, jika pihak yang berkonflik dengan saya itu seperti ini, kira-kira apa solusinya? Kira-kira apa langkah yang bisa saya tempuh begitu?
Jadi pemberdayaan ini sifatnya sangat positif ya teman-teman ya, yang nanti arahnya berhubungan dengan mandiri. Setelah layanan mediasi, harapannya individu itu menjadi semakin berkembang, semakin uh, menjadi individu yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri, begitu, tidak bergantung kepada konselor. Selanjutnya, konselor yang kelima, memberikan penguatan serta bersabar. Ini prinsip pelayanan termasuk juga tadi dalam karakteristik, karena penting untuk terus memberikan penguatan terhadap klien yang sedang menghadapi konflik atau perselisihan, serta kesabaran. Karena bisa jadi konseling nanti berubah menjadi pesimis lagi, berubah menjadi tidak yakin lagi, berubah menjadi berpikir secara destruktif lagi begitu. Sehingga harus terus didorong, dikuatkan agar berubah, beralih, tadi sudah disebut ya, menjadi positif. Kemudian fokus dalam menangani suatu kasus yang spesifik ya. Satu kasus dijadikan dasar dalam sebuah layanan, sehingga fokus tidak dalam satu layanan itu menangani berbagai macam kasus. Yang selanjutnya yang ketujuh, ya teman-teman, itu mengubah interaksi dalam konflik yang destruktif nih, yang bersifat merusak, merugikan, negatif, menjadi yang memanusiakan manusia, yang positif, saling menghargai satu sama lain. Ini termasuk berlaku untuk uh, dalam lingkup diri sendiri klien maupun antar interaksi ya, interaksi antar klien begitu, sehingga menjadi lebih positif, lebih hangat begitu, lebih kondusif interaksi antar individunya. Yang kedelapan, menghargai individu sebagai wujud tanggung jawab dalam pelaksanaan layanan. Ini maksudnya dihargai bagaimana cara berpikirnya individunya. Kan tadi ya, konselor membantu memberikan sudut pandang yang lain atau alternatif begitu atau pilihan. Namun dalam hal ini juga individu diberikan peluang atau kesempatan penuh ya untuk berpikir sesuai dengan kemampuannya, untuk memandang sebuah konflik sesuai dengan cara pandangnya begitu. Jadi keputusannya pun yang nanti akan diambil oleh klien, sehingga harus tetap dihargai begitu. Sehingga konselor dalam hal ini bentuk penghargaan terhadap kliennya itu yang menjadi hal yang penting begitu, karena pasti klien akan memiliki kekhasan ya dalam berpikir maupun dalam memutuskan sesuatu. Dan yang terakhir teman-teman, untuk prinsipnya ya ini menerapkan kejujuran serta tidak memihak. Jadi konselor yang jujur, tidak memanipulasi begitu ya, barangkali ada informasi yang memang apa namanya bersifat harus apa adanya begitu dalam melaksanakan layanan mediasi, dalam menyelesaikan sebuah konflik begitu. Konselornya jujur serta tidak memihak terhadap sebuah pihak atau individu begitu, atau klien tertentu begitu. Jadi di sini ditengahi, diupayakan seadil mungkin, dilandaskan kejujuran, sehingga nanti hasil putusan yang diambil itu bersifat win-win atau bersifat menguntungkan, baik bagi semua pihak begitu, penyelesaian yang menguntungkan bagi semua pihak begitu teman-teman. Saya kuatkan bahwa apa yang barusan disampaikan itu bukan satu-satunya sumber belajar kalian, sehingga harapannya teman-teman bisa mengeksplorasi di sumber yang lain, barangkali juga dari sumber yang sama teman-teman memiliki pemahaman yang berbeda, sehingga nanti harapannya kita bisa terus saling memberikan ilmu ya dalam pertemuan-pertemuan kedepannya. Harapannya nanti dalam pertemuan sinkron kita dapat saling berdiskusi, saling uh, menambahkan, sehingga sama-sama saling belajar. Begitu teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan berkah. Sampai jumpa, semangat untuk banyak belajar dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.